Satu contoh, ketika ada orang dari golongan Malikiyah yang meyakini bahwa takallum fi waqtil khutbah itu hukumnya haram. Setelah itu dari Syafi'iyah, ketika waktu khutbah memanggil, wahai Maliki. Ternyata dari golongan Maliki menoleh kemudian menjawab, apakah ini anahul maksiat? Rumusan Ainsyin yang dinukil oleh Abu Bakar Syato tidak. Kenapa? Dikarenakan ada fi'lul fa'il yang ada fi'lul fa'il yang dilakukan olehnya. Artinya dia tidak menjadi pemicu utama akan adanya kemaksiatan. Itu satu. Ada satu kasus lagi yang ekstrim ditampilkan dalam Ihya, yang kemudian dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu'. Bagaimana ketika seorang sultan membangun pasar dengan hal yang haram atau uang yang haram? Boleh tidak kita membeli di sana? Padahal ujrohnya akan menjadikan pasar itu semakin tinggi sehingga ada muatan yang maksiat. Rumusan Imam Ghazali boleh. Kenapa? Dikarenakan tidak ada faktor apapun ketika dari seorang pembeli itu ke sana. Artinya masih banyak yang lain. Berarti kan Syafi'iyah itu tidaklah mutlak yang maksiat itu haram. Saya kira itu satu. Lah kemudian yang kedua, dalam deskripsi itu setidaknya menampilkan 3 tasawur. Pertama adalah ilmu formal, yang kedua adalah ilmu syariat, yang ketiga adalah ilmu syariat mereka. Kalau kita mutlakkan haram, saya yakin mujawibnya juga haram. Kenapa kok begitu? Masa kita mengajarkan ilmu formal itu haram? Kan bait itu. Padahal ilmu formal itu merupakan ilmu layar tabitu bidini wa bidin ukhra. Wa layar tabitu bi baladin wa baladin ukhra. Akhirnya kalau kita klaim ini adalah haram, masa kita tega menghukumi guru muslim yang statusnya mungkin ada yang kiai, masuk haram. Wong ilmu tip aja diambil dari mereka, masa kita tidak boleh mengajarkan ilmu tip? Coba mikir gitu. Kemudian ada satu lagi, saya tertarik tadi jawabannya mukhalathah. Prinsip kami dari awal, toleransi itu boleh mutlak. Kenapa? Karena ada beberapa kasus yang dinukil oleh beberapa ulama yang mungkin ulama kontemporer itu mengacu terhadap pendapatnya Subki. Contoh, kalau dulu kita mengatakan selamat hari Natal itu haram, sekarang boleh tidak? Boleh. Kenapa tidak? Ya boleh kan? Lah kenapa? Kenapa saya mengatakan demikian? Ini saya kira satu-satu dulu ini, nanti. Perlu ibarat nggak? Mungkin ibarat tadi ya, bahwasanya apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya urutkan ibaratnya. Bukan. Ini ibarat yang penting saja. Yang masalah rojiyah ini memperbolehkan i'anah ala masyarakat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dalam Qawaidul Ahkam fi Masail Anam, Sultanul Ulama Sayyidzuddin Bid'at Salam, qaidatun idza ta'adzarat al-adalah fil wilayah ila angkol qad yajuzul i'anah alal maksiat la li kauniha maksiat bal li kauniha wasilah ila tahsil maslahat ar-rajihah wa kadzalika idza hasala bil i'anah maslahatun tarbu ala maslahatin tufidul mafsadah. Ditambah dalam kitabnya Imam Al-Furu', ya kitabnya Imam bin Muflih, ya juzu al-i'anah al-maksliat li maslahatin rajihah ka raja'id islamin ikhtarahu syekhuna wa ma'nahu al-ikhtiyari al-ajuri. Kemudian saya tambahkan bahwa syiar mereka yang dianggap haram itu enggak relevan. Waladzi arahu fi hadhil mas'alah inna dhihabal fuqaha ilal qaul biman idzimina min idhari sya'irihim adiniyah kharija kana isim fi amsaril muslimina mabnahu mura'atal maslahat al-amah. Saya kira dari atau hijab tidak membawa konsep syiar nanti. Oke. Simpan dulu takbir. Syiar disimpan dulu. Mungkin dari atau hijab